Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah teman-teman, kita telah mempelajari proses-proses yang terjadi pada saat roaming di jaringan 4G. Ya, ada yang local breakout dan ada yang home routed, ya teman-teman. Nah, kalau yang local breakout dia bisa disebut juga dengan intra-network, artinya adalah jaringan yang berbeda, satu di nasional, satu di internasional. Oke, kemudian kalau yang inter adalah sama-sama di tempat yang negaranya itu sama, ya, jadi artinya di nasional. Oke, jadi kalau di nasional ini terjadi komunikasinya adalah antar si operator. Nah, kalau misalnya di internetwork, dia akan menggunakan IPX. Oke, jadi itu bentuknya seperti ini. Ini adalah jaringan yang nasional ya. Dari mana di nasional itu kan mempunyai beberapa operator. Misalnya operator A itu Telkomsel, operator B itu adalah XL, operator C itu adalah Tri. Nah, mereka sama-sama saling terkoneksi dengan yang namanya IPX. Oke, menggunakan dia tadi diameter H agent. Oke, seperti itu. Nah, ini terjadi ketika jaringan kita 4G dan kita menggunakan data. Artinya di sini layanannya itu ialah sebuah paket-paket data. Seperti video, seperti browsing-browsing, YouTube dan sebagainya macamnya. Nah, bagaimanakah kalau dia ini menggunakan sebuah layanan voice atau suara dan masih ke jaringan yang 2G atau 3G? Nah, kalau misalnya dia masih dalam jaringan 2G dan 3G, ketika dia melakukan roaming, maka otomatis di sisi VPLMN itu juga harus menggunakan jaringan yang sama gitu ya. Kalau sesama 4G maka VPLMN-nya itu adalah menggunakan 4G. Kalau yang 2G 3G maka yang akan dituju juga akan menggunakan jaringan yang sama. Nah, kalau misalnya dia menggunakan jaringan 2G atau 3G, untuk melakukan roaming, signalingnya dia masih menggunakan SS7. Oke, kalian masih ingat SS7? Ini adalah pelajaran yang sudah saya bahas dengan tuntas di playlist protokol dan persinyalan. Nah, kalau misalnya di SS7, dia menggunakan STP untuk melakukan komunikasinya. Oke, dan dia juga akan melakukan dia juga menggunakan SPC untuk mengaturnya atau signaling point codes. Oke. Nah, kalau misalnya usernya itu masih menggunakan jaringan 2G atau 3G, tetapi dia ingin menggunakan data, maka dia akan menggunakan Sigtran SS7. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita akan lanjutkan. Nah, ini sama seperti yang sudah saya bilang, kalau misalnya dia signalingnya itu, kalau misalnya dia jaringannya itu menggunakan 2G 3G, maka dia harus ya dikoneksikan juga dengan jaringan yang sama. Oke? Dengan menggunakan si SPC tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah arsitektur ketika dia menggunakan jaringan yang 2G atau 3G. Oke? Kalau misalnya di jaringan 4G, dia menggunakan DA atau diameter H agent. Oke? Kalau di jaringan 2G atau 3G, dia akan menggunakan DRA. Jadi ini sebenarnya sama aja, sama-sama mengatur atau mengkoneksikan antara jaringan yang dituju dengan jaringan asalnya. Oke, jadi si DRA ini itu adalah bentuk-bentuknya adalah sebuah H agent. Oke, jadi ini akan berkoneksi dengan ini. Oke, ini terjadi ketika dia menggunakan jaringan 2G ataupun 3G.